Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathlas. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai integral parsial. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integral parsial. Nah, sebelum itu kita akan coba mengetahui dari mana asal mula integral parsial ya, rumus integral parsial. Nah, jadi saya misalkan di sini ada fungsi fx dikali dengan gx. Nah, jika kita ingin menurunkan fungsi ini ya, kita mau menurunkan ini ya, saya anggap di sini saya turunkan ya, dx. Dx kan artinya turunan ya, turunan dari yang dalam kurung ini. Kita coba menurunkan perkalian dua fungsi itu adalah menjadi yang bagian depan kita turunkan, lalu dikali belakang, jumlahkan dengan bagian depan ditulis dan kali turunan belakang. Nah, seperti ini kan cara penurunannya. Ini saya sudah juga sampaikan pada video saya mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, ketika kita turunkan efek gx, dia dapat hasil yang di sebelah kanan ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba memindahkan ya. Saya akan coba pindahkan yang bagian sini ya, lebih tepatnya yang bagian sini saya pindahkan ke sini. Tapi yang bagian sini saya akan terus sebelah sini ya. Saya akan terus ulang di sini fx kali g aksen x ya, sama dengan ya. Lalu yang ini turunan dari fx gx karena ini pindah ke sana jadi dikurang f aksen x gx ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengintegralkan kedua sisi ya. Jadi kita akan coba integralkan sebelah sini ya, dan integralkan juga di sebelah sini. Nah, integral ini mencakup sini ya, semuanya ya. Nah, seperti itu. Nah, hasil yang di sebelah sini kita integralkan ya menjadi seperti ini saja, dan yang ini kita lanjutkan. Kenapa? Karena integral ketemu dengan turunan ya, dia akan saling menghilangkan. Maka dari itu ini menjadi fx kali gx saja sisanya ya, dalam kurung ini. Integral ketemu turunan ya. Nah, lalu integral ketemu fungsi biasa ya, berarti tetap integralnya masih ada ya. Jadi dikurang integral dari f aksen x gx ya. Nah, yang di sini saya tulis ulang lagi ya. Fx g aksen x. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba misalkan agar lebih mudah dilihat ya. Saya misalkan fx itu sama dengan u, gx sama dengan v, f aksen x sama dengan du, g aksen x sama dengan dv ya. Maka dari itu yang bagian sini semua kita bisa ubah bentuknya menjadi u kali dv sama dengan u kali v dikurang integral v kali du ya. Jadi teman-teman, rumus umum dari integral parsial adalah yang warna merah ini ya. Jadi ini rumus umumnya, hasil penurunan dari turunan perkalian dua fungsi menjadi seperti ini, yang merah ini ya. Nah, cara pemakaiannya seperti apa? Nah, kita akan coba langsung dalam pengerjaan soalnya ya. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan soal ya. Saya batas dulu. Nah, diketahui integral dari x dikali x tambah 5 pangkat 4 dx. Nah, teman-teman, sekilas ini mungkin mirip seperti soal integral substitusi ya. Tapi kenapa kita tidak pakai cara itu? Karena ini tidak bisa pakai cara substitusi. Coba teman-teman perhatikan, jika kita ngambil u-nya adalah yang x tambah 5, kita turunkan x tambah 5 sama dengan 1. Jadi tidak akan mendapat x ya, sesuatu yang mengandung x. Maka jika kalian bertemu dengan bentuk seperti ini, teman-teman nggak boleh pakai substitusi, tapi harus pakai cara integral parsial seperti ini ya. Oke. Nah,
sesuai rumusnya integral UdV, maka kita identifikasi dulu integral UdV, U-nya yang mana, dV-nya yang mana, ya. Di sini saya akan coba pilih U-nya yaitu X. DU-nya otomatis 1 ya, turunan X1 dan DX saja saya tulis berarti. Nah, setelah itu berarti dV-nya ya sebelahnya sisanya ya X tambah 5 pangkat 4. Nah, V-nya otomatis ketika kita dari dV menjadi V, maka kita integralkan ini. Ya, kita integralkan menjadi 1/5 X tambah 5 pangkat 5. Ya, ini disimpan dulu. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa harus U-nya X dan dV-nya ini? Kenapa nggak U-nya yang ini? Nah, kenapa saya pilih U-nya X? Karena pada saat diturunkan, dia akan lebih mudah, ya, turunan X akan lebih mudah. Sedangkan jika kita turunkan ini akan lebih banyak variabel. Nah, nanti kita akan coba di soal-soal selanjutnya ya. Ini perlu latihan soal saja dalam memilih mana U, mana dV. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke rumusnya. Kita lihat rumusnya adalah U kali V. Kita lihat U ini, V-nya ini ya. Maka kita tuliskan U kali V ya. V-nya X 1/5 X tambah 5 pangkat 5 dikurang integral dari V kali DU. V-nya ini kita tulis ulang ya. V X tambah 5 pangkat 5 DU-nya apa? DX ya, seperti ini. Ini kita lanjutkan lagi. Ini X-nya saya naik ke atas ya, menjadi X/5 X tambah 5 pangkat 5. Nah, yang bagian sini ini kan ada X 1/5 5 di sini. Nah, karena sini minus ya kita tulis 1/5 saja. Lalu ini kita tambah 1 ya, menjadi 6. Jadi 1/6 X tambah 5 pangkat 6 ya. Jadi seperti itu. Ini karena sudah diintegralkan ya, hilang ya integralnya. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi X/5 X tambah 5 pangkat 5 minus 1/30 X tambah 5 pangkat 6 ya. Jadi, jangan lupa kita tambahkan dengan C ya terakhirnya. Oke, jadi caranya adalah seperti ini. Ini contoh soal ya. Jadi kita pilih U-nya adalah X dan dV-nya adalah yang X tambah 5 pangkat 4. Nah, kita akan coba pengaplikasian integral parsial dalam integral trigonometri ya. Kita coba di sini saya akan tuliskan integral dari X kali sin X dx. Nah, ini juga sama. Kita pilih dulu U-nya adalah X. DU-nya adalah ya dx karena turunan U1 ya. Jadi tidak usah tulis. dV di sini adalah sin X. Maka di sini sin X dx ya maksudnya. Di sini juga ada dx-nya. Karena ini yang ngambil semua sini. Maka ketika kita integralkan sin X, hasilnya akan menjadi minus cos X. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita telah mendapatkan seperti ini, langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya ya yang merah ini ya, kotak merah ini. U kali V, berarti ini kali ini, minus X cos X ya. Dikurang integral V DU. Berarti integral minus cos X dx. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini tetap ya, karena nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, di sini ada minus integral. Oke. Minus di sini kita pindahkan ke depan ya. Kita keluarkan menjadi plus ini. Lalu integral cos X adalah minus sin X tambah C. Jadi hasilnya adalah minus X cos X, minusnya kembali lagi sin X tambah C. Ya, seperti itu jadi hasil dari integral X sin X. Nah, teman-teman, saya akan coba kasih cara yang lebih cepat lagi ya dalam pengerjaan soal integral ini. Nah, di sini ada X sin X. Kita pakai parsial ya karena nggak bisa pakai substitusi.
dan hasilnya adalah yang bagian bawah sini. Menggunakan rumus yang dalam kotak merah ini. Nah, di sini saya akan kasih cara cepatnya. Cara cepatnya, teman-teman ya buat seperti ini, D dan I. Oke. Nah, yang bagian D ini artinya turunan, yang bagian I artinya integral. Oke. Nah, setelah itu teman-teman pilih dari X dan sin X, mana yang mau dimasukkan ke bagian turunan dan mana yang mau dimasukkan ke bagian integral. Karena sesuai ini kita ngambil U-nya X dan diturunkan, maka di sini saya akan mengambil huruf X. Di sini adalah sin X. Nah, teman-teman, dalam pemilihan yang masuk ke bagian turunan, kenapa saya pilih X? Karena ketika saya turunkan ini ya, saya turunkan ini menjadi 1. Lalu saya turunkan lagi menjadi 0. Nah, hasil akhirnya akan menjadi 0. Sedangkan ketika kita milih yang diturunkan adalah sin X, dia tidak akan menjadi 0, tidak akan habis ya. Jadi kita akan cari suatu fungsi yang jika diturunkan hasil akhirnya akan menjadi 0. Ya, menjadi seperti ini. Lalu bagian sebelah kanan, karena ini integral I, kita integralkan sin X, yaitu menjadi minus cos X. Lalu minus cos X kita integralkan lagi. Nah, kita integralkan dari minus cos X kita integralkan menjadi minus sin X. Ya, seperti ini. Oke. Nah, oh ya teman-teman, bagian sini ya, bagian sini saya ada sedikit salah. Di sini integral cos X ya. Integral cos X adalah positif sin X ya, plus sin X. Karena minus ini sudah kita pindahkan ke depan menjadi plus ya. Lalu integral cos adalah positif ya. Jadi di sini jawabannya adalah positif. Oke, seperti itu. Nah, setelah teman-teman melakukan ini, teman-teman sudah menurunkan dua kali dan sudah mengintegralkannya 2 kali seperti ini. Teman-teman pasang di depan positif, negatif, positif. Ya, ini selang-seling aja tapi dimulai dari positif. Nah, setelah itu teman-teman kasih panah ini ke sini dan ini ke sini. Jadi dari yang pertama ke integral yang kedua, lalu gitu terus ya. Kalau integralnya panjang ke bawah ya, panahnya akan seperti ini terus. Jadi dia nggak akan mendatar ya, dia akan miring seperti ini. Nah, panah ini artinya apa? Panah ini artinya perkalian. Ya. Jadi kita lihat positif X dikali minus cos X, hasilnya minus X cos X. Oke. Lalu negatif 1 dikali negatif sin X, positif sin X. Alhasil jawabannya akan sama dengan sebelah sini ya. Sangat persis sama. Jadi cara ini akan lebih mudah. Nah, kita akan coba di soal ini lagi ya. Sama caranya kita buat D dan I juga. Karena di sini X dan X tambah 5, ya kita pilih X di sini dan X tambah 5 pangkat 4 di sini. Ini plus, ini minus, ini plus, ini 1, ini 0 ya, sama ya. Turunan X1, turunan 1, 0. Nah, setelah itu kita integralkan X tambah 5 pangkat 4 ya. Hasilnya adalah tambah 1 menjadi 1/5 X tambah 5 pangkat 5. Integralkan lagi menjadi 1/5 1/6 X tambah 5 pangkat 6 ya. Sama caranya kita beri panah ini ke sini, ini ke sini. Lalu kita coba kalikan. Positif X dikali ini menjadi X/5 X tambah 5 pangkat 5. Negatif 1 kali ini ya menjadi negatif 1/30 X tambah 5 pangkat 6 ya. Jadi hasilnya akan sama ya, teman-teman perhatikan, sama hasilnya. Jadi teman-teman dalam mengerjakan soal integral parsial, teman-teman boleh bebas pakai cara yang mana saja ya. Boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini ya. Tapi kalau soalnya adalah uraian, teman-teman lebih baik menggunakan cara yang di kotak merah ini. Oke ya, seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini,
dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.